Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ikhwanana. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, umur yang barokah insyaallah. Mudah-mudahan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Zahir wa batin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam yang agung, yang mulia, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya kita telah membahas akan akidah, sikap, pandangan, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sehingga kemarin kita menjelaskan tentang perang Jamal, ya, di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib syukran. Dan juga sejarah manaqib Sayyidina Zubair bin Awwam dan Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, dan bagaimana sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi para sahabat-sahabat yang berseberangan dengan beliau. Yang garis besarnya juga bagaimana nas hadis Nabi, Al-Quran atau hadis Nabawi menjadi dasar utama, ya, tidak berubah sama sekali. Ya, maka ketika datang satu orang yang memberikan kabar kepada Sayyidina Ali bahwa dia pembunuh Sayyidina Zubair, yang notabene sebetulnya pada saat perang Jamal Sayyidina Zubair salah satu pimpinan yang berseberangan dengan beliau, tapi Sayyidina Ali mengatakan, kau masih kabar aku akan terbunuhnya Sayyidina Zubair bin Awwam, aku juga ngasih kabar kepadamu bahwa kau ahli neraka. Padahal secara zahirnya mestinya yang membunuh adalah pasukan yang loyal kepada Sayyidina Ali. Tapi di sini, ya, nas hadis tidak bisa dirubah. Ya, kepastian nas, pengetahuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pokok utama di dalam semua sikap kehidupan. Ya, maka ketika kita mendapati kejadian-kejadian tertentu di satu zaman ternyata persis atau mirip dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang harus kita ikutin adalah sabdanya Rasulullah. Gimana sabdanya Rasulullah? Jangan kemudian kita ngikut-ngikutin menurut pikiran kita sendiri. Sabdanya Nabi itulah yang benar. Sabdanya Nabi itulah yang diridhoi oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berkata-kata dari hawa nafsu, tapi dari wahyu. Semisal itulah bagaimana sikap para ulama-ulama kita sholihin, berhati-hati di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan antar sesama muslim, sehingga tidak kemudian nambah rumitnya perpecahan.
meruncingnya perpecahan. Sebisa mungkin kita menyatukan. Tidak bisa menyatukan, kita tidak menjadi bagian yang kemudian menjadikan ini lebih kuat, ini lebih apa, segala macam. Hindarin semuanya itu. Di antara sabda Nabi juga demikian, wa'tazil firaqullah. Kalian hindari semua sekte-sekte. Sampai ada hadisnya Nabi, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau seseorang masuk ke dalam rumah kita dan akan membunuh kita, Nabi bersabda, kun khairan ibnai Adam. Jadilah engkau yang terbaik dari dua anak Adam. Apa dua anak Adam? Qabil, Habil. Siapa yang terbaik? Yang terbaik yang membunuh atau yang dibunuh? Nabi tidak mengajarin untuk kita pengecut, enggak. Tapi ketika terjadi konflik yang tidak jelas, sebisa mungkin kita menghindar. Bukan malah kemudian aku ikut ini, aku kelompok ini, aku akan segala macam. Selama tidak jelas. Beda kalau memang sudah jelas antara hak dengan batil, lain. Tapi kalau sama-sama muslimnya, kadang-kadang aneh lah di akhir zaman ini. Ya, tengkar sama-sama teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbarnya Pak. Allahu Akbar, sadar Allahu Akbar, coba ada berapa? Sama Allahu Akbar, Akbar ya kan? Nah, maka sebisa mungkin jangan ikut-ikut macam-macam. Ya, sibukkan diri dengan memakmurkan masjid, sibukkan diri dengan taklim, sibukkan diri dengan ya, apalagi yang kita tidak ketahui. Semisal yang ada di luar negeri. Cuma informasi-informasi aja ya. Ini katanya nggak cocok sama kelompok ini nyerang kelompok ini. Kok nggak ngerti ya? Karena itu kabar aja. Iya kan? Cuma kabar aja ya. Kepastiannya gimana kita nggak tahu. Maka husnudzon kepada semua muslim. Nah ya, itulah sikap yang diajarkan kepada kita dari guru-guru kita. Kita juga menjelaskan kemarin tentang ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa perang Uhud adalah harinya Tolha bin Ubaidillah. Dan juga bagaimana fase perang Uhud terjadi 3 fase dalam perang Uhud tersebut. Pertama menang, kedua kalah, ketiga menang. Sudah kita jelaskan itu. Pertama menang karena memang mengikuti aturan Rasulullah. Yang kedua kalah karena pasukan pemanah turun, tidak mengikuti aturan Rasulullah. Kemudian yang ketiga menang, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pasukan muslim ngantuk. Aneh ya, ngantuk tapi jadi menang. Itulah diantara karomat umat Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, kesamaan dengan kejadian Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dadash yamini wa dadash shimal wa qalbuhum bil wasit. Law intala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Andaikan kau melihat mereka wahai Nabi Muhammad, andaikan kau melihat mereka, kau akan lari terbirit-birit karena takut. Aneh, orang tidur kok yang melek takut. Ya kan aneh, cuma tidur aja kan. Tapi diberi kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga goa tersebut wibawanya luar biasa. Enggak ada yang berani mendekat. Sama juga demikian di akhir perang Uhud Allah menurunkan summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah menurunkan setelah kekalahan tadi, kekacauan semuanya, Allah menurunkan keamanan. Dalam bentuk apa? Nu'asan, ngantuk. Sehingga sahabat dalam perang itu ngantuk. Pedang terjatuh. Kadang-kadang lagi berdiri di sampingnya ada onta, sandaran tidur di onta. Jadi pokoknya macam-macamnya ngantuk. Ya. Tapi dengan ngantuk itu orang-orang kafir Quraisy ketakutan luar biasa. Ketakutan sampai mereka lari terbirit. Ya, di antara keanehan yang terjadi di perang Uhud. Kemudian hadis yang berikutnya dari bab
sifat diri Rasulullah. Sifat apa? Membahas riwayat tentang perisai Rasulullah. Perisai ya. Dan ini juga Nabi punya perisai dalam perang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ngambil hukum ikhtiar. Ngambil hukum ikhtiar. Nabi pakai perisai, Pak. Loh, bukannya Nabi lebih hebat dari semua yang sakti mandraguna, angling dharma, brahma kumbara, terus apa lagi yang ya kan mestinya kan ya, tapi Nabi pakai apa itu? Pakai perisai, pakai tameng. Ya, mengambil hukum ikhtiar. Meskipun secara zahirnya nggak mungkin Nabi terbunuh di perang itu, nggak mungkin. Karena sudah ada ayat dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau wahai Nabi Muhammad dari semua manusia. Dulu awal Nabi ketika hijrah, sahabat itu banyak yang jaga rumahnya Nabi. Ya, sangat wajar karena awal Nabi hijrah pastinya orang Yahudi, terus yang kafir, yang munafik macam-macam, kan mestinya kan sahabat khawatir. Khawatir. Maka para sahabat itu jaga rumahnya. Jaga rumahnya, yang pemuda-pemuda itu jaga depan rumahnya Nabi. Jaga depan rumahnya Nabi. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah menjaga engkau wahai Nabi Muhammad dari keburukan orang. Maka Nabi keluar dari rumahnya, Nabi bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalian pulang masing-masing ke rumahnya. Allah sudah menjaga aku, enggak usah khawatir. Allah sudah nurun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Maka keluarlah sahabat pulang. Tinggal satu sahabat, namanya Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami dia sendiri berdiri. Nabi awalnya malam itu tidak tahu. Ya, Nabi masuk, tapi ini orang masih jaga. Malam berikutnya Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami masih jaga lagi. Nabi baru tahu. Nabi tanya, Rabi'ah, kau masih di sini? Iya, sejak semalam pun aku masih jaga ya. Tidakkah aku udah bilang, aku sudah menyuruh engkau, aku sudah dijaga sama Allah. Katanya Ka'ab bin Rabi'ah, ya Rasulullah, aku berdiri di sini bukan untuk menjaga engkau ya Rasulullah. Tapi aku berdiri karena aku khawatir kalau engkau ada hajat tertentu, aku berharap aku yang pertama kali yang kau lihat, maka aku mendapat kemuliaan. Kau perlu apa ya Rasulullah gitu ya? Kau perlu apa gitu? Engkau pertama kali yang melihat aku, jadi aku berharap bisa khidmah sama engkau. Maka senang Rasulullah. Nabi bersabda, salni uktik. Kau minta sama aku sesuatu, aku beri kau. Dia merenung. Ka'ab bin Rabi'ah, aku minta apa sama Rasulullah? Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, amhilni salah satu ayam. Kasih aku waktu 3 hari mikir ya Rasulullah. Apa baru silakan. Dia mikir 3 hari, minta apa sama Rasulullah? Iya, dalam 3 hari ini dia berpikir, kalau aku minta dunia dikasih habis, minta ini. Sambil umpamanya minta akhirat pun dikasih. Tapi minta yang paling hebat, ketemu di 3 udah kepastian, udah dipersiapkan. Ketemu 3 hari, katakan, ya Rasulullah, tawaran yang kemarin masih berlaku ya Rasulullah. Kalau salni rutik, kau minta sama aku kasih. Gal ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta selalu menyertai engkau di dalam surga. Ini permintaan yang paling ujung ini. Minta mati husnul khotimah bagus. Ya mati husnul khotimah, tapi kan mungkin di surga beda makom kan gitu kan ya. Minta mati syahid mulia, tapi ya kan minta nanti di akhirat punya kedudukan tinggi. Macam-macam orang dikasih kan. Nabi bersabda, ana fa'ilun dzalika insyaallah walakin inni ala nafsika bikasratis sujud. Aku lakukan apa yang kau minta, tapi bantu aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Bantu aku. Kalimat bantu aku itu berarti ya namanya bantuan Pak, nggak terlalu kali lah.
yang terpenting itu ya syafaat Nabi. Kalau bantuan sih kayak kita ini, mohon maaf ya, Sohibul Bait buat acara, ya. Terus Sohibul Bait ngomong, bantu aku ya nanti bentang tikar ya. Bantu bentang tikar itu kan cuma bentang tikar aja. Tapi semua urusan Sohibul Bait. Ya, duit, masak, undangan, semuanya kan Sohibul Bait. Bantu aku, nanti pembantuan itu sekedar. Ya. Di antaranya lagi yang jaga Rasulullah pernah terjadi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini yang rumahnya dipakai Nabi untuk singgah di awal hijrah. Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Nabi menikah dengan Siti Sofia. Padahal nikahnya Nabi dengan Siti Sofia ini sudah ada akhir di tahun-tahun di Perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Jadi sudah ada akhir lah di masanya Nabi. Menikah Nabi dengan Siti Sofia. Malam pertama Nabi dengan Siti Sofia, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari menjaga di depan rumah Rasul sambil menghunus pedang. Rasulullah keluar. Nanti pengantin baru ini kok ada orang di luar terus pedang tadi. Pengantin baru. Tanya, wahai Abu Ayyub, apa yang kau lakukan? Kali ya Rasulullah, aku berharap yang baik untuk engkau dan semua keluargamu ya Rasulullah. Tapi Siti Sofia bapaknya barusan tewas, keluarganya barusan tewas dalam perang Khaybar. Kemudian engkau nikah ya Rasulullah. Aku takut terjadi sesuatu di pikiran yang tidak. Pikirannya Abu Ayyub. Rasulullah mengatakan, sudah, Sofia sudah iman dengan sungguh-sungguh. Tapi terima kasih, harasallahu hayyan wa mayyitan. Mudah-mudahan Allah menjaga engkau dalam keadaan hidup dan mati. Didoain oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga engkau dalam keadaan hidup atau mati. Berjalan waktu, Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali Muawiyah, terjadi perang Konstantinopel, Turki. Ya, maka Abu Ayyub al-Ansari ikut perang. Abu Ayyub udah umur tua kali, umurnya lebih dari 80 tahun. Tidak boleh sama anak-anaknya ikut perang. Tapi beliau mengatakan, enggak. Aku harus tetap ikut perang. Aku kepingin mati di tempat yang paling jauh dari rumahku. Akhirnya beliau ikut perang Madinah Turki ya, jauh ya. Nah, saat perang tersebut beliau sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut. Beliau berpesan kepada orang-orang dekat beliau mengatakan, meskipun aku mati, bahwa jasadku, jenazahku ikat di kayu ikut ke perang. Sampai di mana jatuhnya, semuanya di situ aku makamkan. Jadi perang ini ada yang bawa keranda mayat, suara kembali bawa keranda mayat. Iya, sampai akhirnya pasukan Romawi merasa terheran-heran. Ini jenazahnya siapa ini? Udah jenazah pakai keranda mayat dibawa ke sana kemari, segera dibawa ke sana. Akhirnya peperangan dihentikan pada saat itu. Ditanyakan, ternyata beliau adalah Abu Ayyub al-Ansari. Maka kemudian minta izin pimpinan pasukan perang untuk memakamkan Abu Ayyub al-Ansari di tengah-tengah antara pasukan muslim sama kafir.
Di tengah kan? Tengah. Akhirnya diizinin. Apa itu? Dimakamkan. Setelah dimakamkan, nyampe ke pemimpinan Romawi. Raja Romawi memerintahkan, gali ulang kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari dan berikan kepada anjing-anjing. Berikan sama anjing-anjing. Ini penghinaan sama kita orang. Perang masa pula dimarah-marahin sama Raja Romawi si panglima pasukan tersebut. Dengar Sayyidina Muawiyah, kirim surat Sayyidina Muawiyah. Aku akan sama Raja Romawi. Kami dengar engkau akan menggali kuburan sahabat Nabi kami yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau itu kau lakukan, kalau itu kau lakukan. Semua kuburan orang Nasrani di Jazirah Arab akan aku gali semuanya, aku keluarkan semuanya, dan kami akan mengirim pasukan untuk mencincang tubuhmu dan untuk disebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Jadi ketakutan ini Raja Romawi. Akhirnya dengan sebagai penghormatan karena takut dia, maka kemudian dia itu menjadikan, waktu itu masih belum takluk, Konstantinopel belum takluk ke Islam, masih dipegang oleh Romawi, Turki masih di bawah Romawi. Sebagai bentuk penghormatannya, dia kirim surat ulang kepada Muawiyah dan meletakkan 3 orang penjaga di makamnya Abu Ayyub. Sampai akhirnya Konstantinopel dikalahkan di zamannya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, Turki. Dan sampai sekarang disebutkan sampai sekarang. Makam Abu Ayyub Al-Ansari selalu ada tentara yang menjaga makam tersebut. Pembenaran dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga Rasulullah, malam pertamanya Rasulullah didoain sama Rasulullah, mudah-mudahan Allah menjaga engkau ketika hidup dan ketika engkau mati. Maka dijaga terus sampai setelah meninggal dunia dijaga. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bohong dari sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi? Hadis berapa tadi? Hadis yang ke 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala haddatsana Ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini di antara gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. An Yazid bin Husaifah. An Sa'ib bin Yazid. Dari sahabat namanya Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini sahabat Nabi. Ikut haji wada beliau umur 7 tahun. Ikut haji wada beliau umur 7 tahun. Ikut haji sama abahnya. Maka beliau sahabat, Yazid abahnya juga sahabat. Sa'ib bin Yazid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhud dir'ani. Nabi ketika perang Uhud memiliki 2 perisai. Qad dhahara bainahuma. Dhahara di dalam syarah disebutkan ay jama'a bainahuma. Wa labisa ihdahuma fawqa al-ukhra. Nabi menggabungkan 2 perisai tersebut. Jadi digandeng perisai 2 tersebut, kita tempelkan satu dengan yang lainnya. Bukan pakai satu kemudian diletakkan satunya lagi, enggak. Tapi ditempelkan sehingga agak tinggi. Itu apa itu? Perisainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Bala. Babu ma jaa fi sifati mighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan riwayat tentang sifat mighfar Rasulullah. Mighfar itu penutup wajah ketika perang, apa namanya ya? Penutup muka. Kalau tameng ini penutup mukanya ini. Jadi kadang ada penutup muka besi gitu ya. Nah, itu namanya mighfar. Berarti Nabi pun pakai kayak gitu. Pakai Haddatsan qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id
Qala haddatsana Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. An Ibn Syihab, dari Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Ibn Syihab. Sudah pernah kita jelaskan ini. Beliau orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi, perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi kalau di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis pertama kali di masa Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri, perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi, pembantunya Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi dakhala Makkah, Nabi masuk Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa alaihi milfar, Nabi pakai milfar. Pakai apa tadi? Penutup muka, penutup wajah. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, hadza ibnu Khattab, ini Ibn Khattab, namanya Abdullah bin Khattab. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia bergantung di kelambu Ka'bah. Berarti kalau kelambu Ka'bah berarti zaman Nabi sudah ada kelambu Ka'bah, ya? Sudah ada kelambu Ka'bah. Disebutkan pertama kali yang memberi Ka'bah kelambu atau sitar adalah Raja Tubba dari Yaman. Pertama kali Raja Tubba. Nama Raja Tubba disebut di dalam Al-Quran. Wa qauma Tubba, dan kaum Raja Tubba. Raja Tubba. Raja Tubba Muslim, tapi kaumnya yang mengingkari beliau. Sehingga disebutkan ucapan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, la tasubbu Tubba'an fa innahu malikun soleh. Jangan kalian mencela Tubba, tapi sesungguhnya Tubba itu adalah raja yang soleh. Tapi di dalam Al-Quran memang disebut kaum Tubba ini adalah kelompoknya kaum-kaum yang kafir. Kelompok kaum kafir. Tapi yang kafir kaumnya, bukan Tubbanya. Ya sama umpamanya kita sebut kaum Lut. Masa kau mengatakan Nabi Lut yang enggak betul, ya? Kaumnya yang enggak betul, tapi nisbatnya kepada nabinya, kan gitu kan ya? Ini loh beratnya Nabi, ya. Nabinya enggak salah, tapi nisbatnya kepada nabinya. Kaum Lut. Ya, Nabi Lutnya mulia sih, agung, suci, ya kan? Tapi kaumnya disebut kaum Lut, kan gitu kan? Nah ini tadi kita sampaikan sitaro Ka'bah atau kelambu Ka'bah. Nah, faqala Nabi bersabda, uktulu, bunuhlah dia, tetap bunuhlah meskipun dia bergelantung di kelambu Ka'bah. Hadis ini menyebutkan kalau Nabi ketika penaklukan kota Mekah pakai mirfan, pakai menutup wajah hadisnya. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang adanya beberapa orang yang disebut alladzina uhdirat dima'uhum. Nabi menghalalkan darahnya untuk dibunuh dalam penaklukan kota Mekah. Ada beberapa Ka'bah disebutkan, kalau nggak salah yang kita pernah baca, Ibn Hajar menyebut 6 orang. 6 orang yang Nabi ahdar dima'ahum. Nabi menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Tapi yang ujungnya 6 orang ini nggak semuanya terbunuh. 2 orang yang terbunuh. 2 orang yang terbunuh. Yang lainnya ada yang dimaafkan Nabi, ada yang masuk Islam, ada yang gini. Ya, tapi 6 orang ini Nabi bilang ketemu bunuh. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi bilang ketemu bunuh gitu. Tapi ujungnya Ikrimah masuk Islam. Ya diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi. Ya. Ada juga satu orang sahabat yang terkenal yang punya ini asal muasal qasidah Burdah.
Kalau kita mengenal Burdah itu kan Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Kalau Imam Busiri itu bukan sahabat. Imam Busiri yang punya Burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dan seterusnya itu yang ngarang itu Imam Abu Abdillah Al-Busiri. Beliau sezaman kawan akrab Ibn Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Hikam. Bukan sahabat, masa jauh ya, jauh. Lebih kurang tahun-tahun 500 sekian, 600-an Hijriah. Ya. Sebetulnya qasidah Burdah lebih disebut namanya lebih pas dengan nama Bur'ah. Cuman terkenal Burdah. Terkenalnya Burdah. Sebetulnya lebih pas kasih nama Bur'ah. Artinya Bur'ah itu kesembuhan. Karena Abu Abdillah Al-Busiri waktu itu beliau kena penyakit syalal, kena penyakit lumpuh, nggak bisa gerak. Ya, sampai berobat ke sana kemari tidak sembuh. Akhirnya beliau berinisiatif untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qasidah ngarang syair-syair muji Rasulullah. Dibuatlah qasidah Burdah. Disebut sebetulnya lebih pas Bur'ah karena setelah ngarang Burdah jadi beliau mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dirusak oleh Rasulullah tubuhnya. Kemudian terbangun sembuh total. Ka'an nama nasyata min iqal. Seakan-akan beliau bangkit dari ikatan. Sehat, segar, bugar. Sehingga sebetulnya lebih pas disebut Bur'ah. Bur'ah itu sembuh. Bari'ah sembuh. Nah sebetulnya qasidah Burdah lebih pasnya dengan kejadian di Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah di antara orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi, bunuh saja dimanapun saja, itu ada satu namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini orang penyair handal luar biasa. Tapi yaitu penyair handal, lisannya dibuat untuk mencela Nabi, dibuat untuk jelek-jelekin Islam, dibuat untuk bikin semangatnya orang kafir dalam jihad perang, sehingga Nabi menghalalkan darahnya, bunuh. Ya, nah Ka'ab bin Zuhair pintar, dia mau lari kemanapun nggak akan bisa selamat. Akhirnya dia dengan kesadaran hati dia mau masuk Islam. Tapi gimana caranya masuk Islam? Aku jumpa sama orang, dibunuh sama orang. Gimana caranya masuk Islam? Akhirnya beliau menutup wajah, menutup semua tubuhnya. Pada waktu sholat subuh, istilahnya zaman dulu masih gelap, nggak ada lampu, apa kan? Subuh. Setelah salam sholat subuh, langsung Ka'ab bin Zuhair ini teriak di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, aku Ka'ab bin Zuhair. Lindungin aku ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Lindungin aku masuk Islam. Dan perkenankan aku gubah syair. Langsung kemudian dia buat satu syair yang awalnya masyhur terkenal. Banat su'adu faqalbil yawma madhul. Itu awalnya. Qasidahnya cukup panjang. Banat su'adu faqalbil yawma madhul. Sampai nubitu anni, aku dikabarkan bahwa aku dimanapun aku akan terbunuh. Walafu inda Rasulillahi ma'mul. Sedangkan kemaafan dari Rasulullah selalu bisa diharapkan. Dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah menggubah syair tersebut, Rasulullah sholat itu kan pakai serban, pakai ridha. Nah serban yang tebal karena mungkin dingin atau apa, serban tebal itu namanya burdah. Namanya burdah. Burdah itu kalau bahasa sekarang disebut selimut.
selimut. Ya, jadi serban yang tebal kali untuk menahan dingin gitu. Kemudian Nabi lemparkan burdahnya beliau ke Ka'ab bin Zuhair, dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Maka sebetulnya qasidah burdah lebih pas disebut untuk qasidahnya sahabat ini tadi. Yang masuk Islam yang awalnya dihalalkan darahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibn Khattal ini yang tadi disebutkan, Ibn Khattal namanya Abdullah bin Khattal. Ini dia terlalu memberanikan diri. Dia berpikir kalau bergelantung di Ka'bah dia akan selamat. Dia kemudian datang bergelantung di Ka'bah. Dikabarkan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini Ibn Khattal bergelantung di kelambu Ka'bah. Nabi bersabda, bunuhlah. Sudah dibunuh ya. Kil ada yang mengatakan yang bunuh Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang awalnya budak disiksa itu ya. Kila ada yang mengatakan kayak gitu. Walhasil disinilah supaya kita ambil kesimpulan. Ya, mau menyelamatkan diri dari ancaman Rasulullah. Hah? Mau pakai apa Anda? Mau pakai Ka'bah? Gak bisa. Hah? Mau pakai apa? Yang benar adalah minta maaf sama Rasulullah. Atau kayak Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, selesai. Nabi nerimanya. Nabi nerima. Tapi kalau kau berpikir bergelantung di atas Ka'bah terus kemudian selamat, kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Saya tidak merendahkan Ka'bah, tapi kehormatan seorang muslim jauh lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Oleh sebab itu kadang kita nengok ya, sampai yang mohon maaf ya, rebutan cium Hajar Aswad, sampai ada yang keinjek-injek, sampai ada yang tewas, sampai ini ya Allah. Ya saya nggak ngerendahin Hajar Aswad, tapi kehormatan seorang muslim jauh lebih besar daripada Hajar Aswad. Gitu ya. Maka alangkah pentingnya ketika dekat sama Ka'bah untuk bisa lebih menjaga kehormatan sesama muslim. Nah, hadis yang ke-108. Qala haddatsana Isa bin Ahmad. Qala haddatsana Abdullah bin Wahab. Qala haddatsani Malik bin Anas. Nama Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i ya. Imam Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab sudah kita jelaskan tadi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah dakhala Makkah, masuk kota Mekah. Amal Fathi, tahun penaklukan kota Mekah, wa ala ra'sihi mirfar. Di atas kepalanya Nabi memakai mirfar atau penutup wajah tadi. Qala falamma nazahu, tatkala Nabi mencopotnya, ja'ahu rajulun, datang seseorang kepadanya. Faqala lahu inna Ibna Khattal muta'alliqun bi asril Ka'bah. Sesungguhnya Ibn Khattal itu bergelantung di kelambu Ka'bah. Faqala, maka bersabda Nabi, uqtuluh, bunuhlah. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibn Syihab, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Dan sampai kepadaku sesungguhnya Rasulullah pada saat itu tidaklah ihram. Artinya Nabi masuk ketika penaklukan kota Mekah tidak dalam keadaan ihram umroh, karena dalam posisi perang. Wa illa sebetulnya setiap orang yang masuk Mekah harusnya berihram. Artinya orang luar Mekah ya. Orang luar Mekah kalau masuk kota Mekah diharuskan berihram, ya kan? Nah, berihram umroh. Nah, pada saat itu Nabi memang dalam kondisi perang. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan untukku kota Mekah sesaat dari waktu siang, dan tidak halal setelah itu sampai yaumul qiyamah. Artinya tetap sebagai tanah haram. Tapi ketika penaklukan kota Mekah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat. Nah, Ibn Khattal itu sendiri disuruh untuk membunuh. Qila sebabnya adalah karena Ibn Khattal membunuh sahabat.
Ya, membunuh sahabat. Nah, maka karena membunuh sahabat, maka ada hak kisos, ada hak kisos. Itu ya. Adapun yang lainnya, ya, itu istilahnya lebih banyak dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur, Nabi setelah penaklukan kota Mekah, Nabi berkhutbah di Ka'bah. Nabi bersabda, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangkakan aku lakukan kepada kalian? Semuanya mengatakan khair. Akhun karim ibn akhan karim. Baik wahai Rasulullah, engkau saudara yang baik, engkau sepupu baik, engkau kerabat baik. Sekarang baik-baik, kemarin-kemarin ya, kemarin bilang tukang sihir, kemarin bilang pembohong, kemarin ya. Nah, sekarang Nabi bersabda, "Idhabu fa antumut tulaqa." Silahkan semuanya pergi, semuanya bebas, semuanya bebas. Gak ada hukum perang, semuanya bebas semuanya. Gak ada rumah diambil, tanah diambil, gak ada, bebas. Sampai sebetulnya bisa saja kan, umpamanya dulu sahabat Nabi dan para sahabatnya, dulu dan para sahabat Muhajir kan punya rumah di Mekah, punya tanah di Mekah, bisa aja diambil kan? Tapi nggak diambil sama Rasulullah nggak ngambil sama sekali. Karena Rasulullah nggak ngambil, sahabat semuanya nggak ngambil. Tahu tanahnya, ini tanahku dulu ini, nggak diambil. Katanya sahabat, kami sudah meninggalkannya karena Allah, maka kami tidak akan mengambilnya lagi. Sesuatu yang sudah kami tinggalkan karena Allah, sudah ditinggalkan di masa hijrah, sudah karena Allah, nggak diambil lagi. Gimana ya imannya para sahabat? Ya, sejak itulah setelah dibebaskan semuanya oleh Nabi, maka berbondong-bondong semuanya masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sebelumnya masuk Islam 1-2, ya paling banyak 5 orang rombongan, ya, paling banyak 6 orang. Tapi ini berbondong-bondong, beratus orang masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, karena mereka mengatakan maqabat li mithli hadza illa nafsun nabi. Tidak bisa semisal ini kecuali jiwa Nabi. Gak bisa memaafkan kayak gitu, gampang kayak gitu kecuali jiwanya Nabi. Ya. Nah, itulah kemuliaan yang tertinggi. Memaafkan ketika memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan. Kita memaafkan kalau kita nggak bisa balas, itu memang terpaksa, Pak. Itu memang terpaksa ya udah. Iya, bos minta maaf setelah marahin kita. Ya mau bilang gimana lagi, iyalah bos gitu ya. Karena udah terpaksa, oh ya apalagi kita masa pula balas sama bos ya kan. Kan gitu. Tapi kalau memaafkan ketika kita kuasa, ketika kita punya kemampuan, itu diantara yang paling mulia, yang paling agung. Ya. Bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang imamah, serbannya Nabi. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar Abdurrahman wa Abdurrahman bin Mahdi an Hamad bin Salamah. Ini maksudnya tahwilu sanad, pindah ke sanad yang lain. Wa haddatsana Mahmud bin Ghilan qala haddatsana Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. An Hamad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi Ansar. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk Makkah, kota Makkah yaumul fathi, di hari penaklukan kota Makkah, wa alaihi imamatun sauda. Nabi memakai imamah hitam. Nabi pakai imamah hitam. Warna hitam yang dipakai Nabi. Ya. Jarang ada orang pakai imamah hitam. Sunnah Nabi pakai imamah hitam.
Pakai imamah gitu. Qala hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Masawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Huraith. Dari Ja'far bin Amr bin Huraith an abihi, dari bapaknya Amr bin Huraith. Amr bin Huraith ini sahabat radhiyallahu anhu. Beliau masih keluarganya satu suku dengan Khalid bin Walid. Amr bin Huraith. Qala, berkata Amr bin Huraith, ra'aitu, aku melihat ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas kepala Rasulullah imamatan sauda, imamah hitam. Agak imamah hitam. Sebagian para ulama mengambil hikmah, qila, dikatakan bahwa imamah hitam yang dipakai Nabi itu memberikan isyarat hitam itu adalah warna yang tidak berubah, warna dawam, warna tetap yang kekal, warna abadi, hitam. Jadi Nabi pakai hitam itu tafaul, Nabi mengharap, ya, husnudzonnya Nabi pakai hitam supaya setelah Mekah ditaklukkan, maka Mekah tetap menjadi negara Islam sampai yaumul qiyamah, nggak berubah. Karena hitam itu adalah dianggap sebagai warna simbol ketetapan atau warna kekal, warna yang nggak berubah. Ya, maka Nabi memakai hitam itu ada maknanya. Ada wa illa sebetulnya Nabi lebih senang pakai putih, masyhur ya. Nabi lebih senang pakai warna putih. Ya, ahabbul libas ilallah al-bayad. Pakaian yang paling dicinta oleh Allah itu putih. Ya, putih menunjukkan kepada kebersihan, kesucian. Kebersihan dan kalau nggak salah ada sih ilmu yang membahas tentang arti-arti warna ya. Arti-arti warna. Ya Allah alam sih, kita orang tidak belajar kali tentang hal tersebut. Tapi mungkin yang sebagian tahu ada yang warna janda, ya kan ya? Ada warna janda kan gitu kan? Macam-macam lah orang nyebut, ini warna janda, ini warna ini warna, ada artinya masing-masing. Nah, di antaranya disebutkan Nabi memakai hitam itu, padahal Nabi jarang memakai hitam. Karena ketika penaklukan kota Mekah, Nabi bertafaul, berharap ditaklukkan kota Mekah, maka akan terus lama-lamanya Mekah menjadi kota Islam ila yaumil qiyamah, nggak akan berubah, gitu ya. Dengan Nabi memakai imamah hitam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.